Lu bisa bikin dingin sedingin mungkin, itu lebih bagus karena ini Indonesia, tidak ada tempat yang beku, ya kan? Nah, orang berargu antifreeze ya sekolahnya beda mungkin ya sama saya gitu kan. Warna coolant sebenarnya standar ya. Di Indonesia lu mau bikin coolant warna apapun bisa, tapi cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Hai Trovers, balik lagi bersama saya Dokter Mobil. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang coolant atau sirup marja buat mobil Anda, ya kan? Coolant itu apa sih? Coolant adalah salah satu cairan di mobil Anda yang tidak kalah pentingnya dengan oli mesin, ya kan? Cuman coolant digantinya jauh lebih lama. Dia bisa sampai 2 tahun atau 4 tahun, 20.000 atau 40.000 km tergantung kondisi cuaca di tempat lu berada, gitu kan? Coolant itu fungsinya apa sih? Coolant itu fungsinya untuk mendinginkan si blok mesin ketika dia beroperasi. Blok mesin itu ketika beroperasi kan meledak, ya kan? Otomatis ketika dia meledak dia panas. Nah, panasnya itu didinginkan oleh si coolant ini. Coolant ini dialirkan melalui sela-sela blok mesin sehingga panasnya itu ditarik dan kemudian dilempar ke radiator untuk mendinginkan si coolant itu, heat transfernya didinginkan sehingga dan dimasukkan kembali. Untuk suhu atau derajat mobil-mobil itu beroperasi optimalnya itu antara 85 sampai 92 derajat Celcius. Nah, lu bisa bikin dingin sedingin mungkin, itu lebih bagus karena ini Indonesia, tidak ada tempat yang beku, ya kan? Nah, ketika lu dinginkan nih coolantnya nih misalkan dari 85, lu nggak mungkin dapet 70, itu bullshit ya menurut gue ya. Gue pernah bikin Avanza gue dinginin sedingin mungkin siang hari ya, ini kita cerita siang hari bukan malam hari. Kalau malam hari sih nggak usah ngomong, mungkin bisa lebih dingin. Itu gue cuma bisa dinginin sampai 82 derajat, jadi cuma beda 3 derajat doang, nggak pernah menyentuh 80 tuh nggak pernah gitu loh. Dan ini benar-benar gue eksperimen dengan si water temp yang bener, dia pakai gauge dan dia pakai ukuran dan memang kita colok termometer gitu loh. Nah, ketika mobil itu dingin, si coolant itu dinginnya dingin bagus ya di range optimal temperature ini, biasanya satu, pemuaian besi lebih rendah sehingga engine lu tuh nggak berat beroperasinya, sehingga si bensin itu atau BBM itu tuh dia optimal, jadi dia bisa lebih irit BPM. 1, 2, si AC juga dingin karena radiator itu letaknya di belakang kondensor, sehingga kalau radiator itu dingin, kondensor dingin, si AC juga udah pasti dingin. 3, si oli mesin lu tidak cepat rusak atau tidak cepat menguap, karena kalau oli mesin itu cepat menguap ya otomatis cepat habis juga kan gitu loh. Nah, makanya ini akan jauh lebih membantu ketika mobil itu lu dinginkan sedingin mungkin. Gimana caranya gue mendinginkan si mobil gue ini supaya sedingin mungkin itu kan? Caranya sih simple ya. Avanza 2009 itu gue cabut termostatnya sehingga airnya itu mengalir lancar. Si radiatornya gue korokin setiap tahun, gue korokin tuh maksudnya gue buka, gue servis, lubang-lubangnya itu dikorokin supaya ya, dia jadi gede lagi dan kerak-keraknya semua keluar gitu kan. Kalau ada keraknya, kalau lu pakai coolant bagus nggak mungkin ada keraknya gitu loh. Cuman waktu itu gue caranya begitu, jadi gue jelasin dulu supaya in general lo orang ngerti gitu kan. Itu 1. Kemudian tutup radiator, jangan lupa itu umurnya paling 2 tahun ya kan. Setelah 2 tahun dia sudah agak getas dan agak lembek, lu ganti tutup radiator original aja, lu nggak usah ganti yang aneh-aneh. Lu mau ganti yang aksesoris ya itu up to you, cuman menurut gue original cukup. Kemudian coolantnya gue ganti yang OAT, Organic Acid Technology. Jadi coolantnya gue pakai coolant bagus dan udah pasti gue nggak pakai air biasa ya kan. Dan ketika coolant itu lu pakai coolant bagus, itu jauh lebih membantu. Terus kipas gue pastikan dia berputar dengan benar yang original. Terus gue tambahin extra fan di depan. Jadi memang di depan kondensor gue tambahin extra fan dan itu di trigger ketika si AC nyala. Jadi ketika AC nyala, extra fan dari belakang dia narik gitu kan. Terus yang keempat, gue tambahin aditif ini. Memang mungkin lu bilang gue jualan ya, tapi aditif ini bener-bener gue masukin karena dia menurunkan kadar coolant itu bisa turun 2 derajat gitu loh, hanya dengan coolant doang gitu kan. Nah, ketika gue praktek, itu gue praktekin di siang hari, bukan dalam kondisi macet, dalam kondisi jalan, cuman jalannya juga jalan biasa lah ya di dalam kota, bukan jalan yang kenceng di tol, no. Jadi jalan di jalan biasa di dalam kota, tapi tidak macet gitu loh kondisinya. Itu bisa dapat 82 derajat. Kalau gue jalan kenceng di tol, itu bisa drop 1 derajat lagi ke 81, tapi itu pun tidak menyentuh 80 derajat. Kalau gua macet berhenti, dia naik nih sampai 85 derajat gitu. Nah, itu waktu itu gua eksperimen begitu, which is super good banget gitu loh. Ketika lu dinginkan itu, gua jamin deh semua peralatan lu berjalan dengan lancar dan di dalam itu nyaman banget karena AC-nya dingin dan suara engine-nya juga lebih rendah gitu kan. Nah, jenis-jenis air yang boleh lu isi ke dalam radiator, lu pastikan air yang terdistilasi ya atau aquades ya namanya ya. Karena air itu kan H2O, yang lu butuh tuh cuma H2O-nya doang. Kalau air keran itu H2O++,
Jadi ada plus fluoride-nya, ada plus kalsiumnya, bahan-bahan kimia yang lain atau mineral-mineral yang lain. Nah, mineral itulah yang membuat si radiator itu berkerak. Nah, makanya nggak boleh pakai. Nah, terus kalau lu pakai air itu pastikan lu campur sama coolant gitu loh. Dan coolantnya ini kan kalau dijual kan konsentrat. Nah, itu memang harus dicampur dengan Aquades atau lu beli coolant yang ready mix. Jadi udah tinggal diisi doang. Lu campurnya jangan Aquades ya, jangan air keran ya. Air RO boleh, reverse osmosis itu boleh, itu membuat air itu jadi netral gitu kan, tidak ada tambahan-tambahan lainnya. Nah, jangan air doang. Air AC ditanya orang boleh apa nggak? Oke, air AC ketika lu tambahkan chemical coolant ya untuk yang lu campur itu 50-50. Kalau coolantnya konsentrat lu campur, kalau ready mix nggak usah. Tapi kalau air doang, gue tidak prefer. Kenapa? Kalau air doang itu biasanya besi Fe ditambah H2O atau air sama dengan FeO2. Jadinya karat. Nah, makanya gue nggak sarankan air doang. Sebisa mungkin lu pakai coolant yang bagus karena itu akan jauh lebih membantu. Kalau nggak percaya, mobil lu isi aja air biasa. Gue mau tahu dia di berapa derajat. Nah, salah satu faktor lagi kenapa kok kita nggak pakai air adalah ketika air itu lu didihkan, itu 100 derajat mendidih. Berarti dia merubah dari struktur cair ke strukturnya gas. Nah, ketika dari cair merubah jadi gas, otomatis volume atau banyaknya itu kan naik. Nah, ketika volume naik, pressure atau tekanan juga naik, makanya bisa jebol. Kalau coolant dia mendidihnya di 145 derajat yang bagus ya. Yang jelek ya 110, 120 lah mendingan gitu kan. Coolant yang bagus mendidihnya di 145 derajat sehingga kalau mobil lu hanya 85 sampai 90 derajat dia tidak akan mendidih gitu loh. Jadi makanya untuk sampai dia mendidih itu nggak mungkin kalau coolant beneran. Nah, kemudian coolant itu biasanya ada yang namanya aditif lubricant atau pelumas untuk si pompa coolantnya atau water pumpnya. Itu juga dibutuhkan tuh untuk si water pump supaya bisa running lebih smooth dan nggak berisik dan dia umurnya juga menjadi lebih panjang. Makanya gue nggak pernah pakai air biasa karena kalau air biasa itu ya air biasa itu kan kering ya gitu loh. Jadi makanya kita harus tambahkan coolant. Kalau lu tahu coolant lu pegang pasti dia licin, itu yang namanya salah satunya berfungsi sebagai pelumas atau lubricant dari si water pump itu tersebut. Nah, antifreeze itu judulnya aja anti tidak freeze beku. Jadi itu tuh aditif untuk tidak beku sebenarnya. Aditif untuk tidak beku itu digunakan untuk mobil-mobil di negara yang memiliki 4 musim, di mana musim dinginnya itu di bawah 0 derajat. Jadi ketika coolant itu di bawah 0 derajat dia kan beku nih. Nah, itu nggak boleh tuh buat mobil tuh. Nah, makanya dia dikasih antifreeze. Di Indonesia butuh antifreeze apa enggak? Ya udah pasti enggak, kan gitu kan. Jadi yang kita butuhkan itu sebenarnya lebih banyak ke heat transfer, di mana aditif ini itu membentuk heat transfernya itu lebih bagus, lubricant atau pelumas bagi si water pump itu, dan nggak berkerak dan nggak korosi bagi si radiator. Karena itu yang penting banget, bukan antifreeze-nya gitu loh. Kadang-kadang orang berargu antifreeze ya sekolahnya beda mungkin ya sama saya gitu kan. Nah, untuk ganti air radiator dan segala macam setahun sekali lu cek bro, cukup. Karena ketika setahun sekali lu cek kayak mau mudik begini atau lu mau jalan jauh gitu kan, lu cek, lu akan tahu nih kondisinya, oke masih bisa dipakai atau enggak. Kalau memang nggak bisa dipakai, diservis dulu radiatornya baru diganti coolantnya. Karena ketika lu servis radiator dan ganti coolant biasanya tahan 2 sampai 4 tahun sih. Jadi not every year you have to do it gitu loh. Cuman ngeceknya setahun sekali cukup gitu loh. Oke, dan terakhir warna nih. Warna coolant sebenarnya standar ya. Di Indonesia lu mau bikin coolant warna apapun bisa, tapi misalkan Honda coolantnya warna biru ya kan. Toyota coolantnya warna pink gitu kan. Nah, sebenarnya coolant itu di luar negeri ada standarisasinya. Warna kuning itu silica base. Ada mobil yang bisa, ada mobil yang nggak bisa. Warna orange Dextron itu biasanya dipakai untuk mobil-mobil General Motors karena dia ada satu sensor yang memang tidak bisa dilewati oleh silika, di mana nanti sensor itu akan berkerak kalau dilewati silika. Kemudian warna merah pink ya kalau nggak salah ya warnanya. Merah pink itu biasanya OAT namanya, Organic Acid Technology. Nah, biasanya itu dipakai untuk mobil-mobil baru yang sekarang udah keluar, itu OAT cukup. Nah, Toyota pakai warna yang sama, si Honda diwarnain biru sama dia, which is sama OAT juga. Makanya lu nggak boleh ganti air radiator yang lebih jelek dari itu. Karena kalau air radiator lebih jelek dari itu biasanya kalau ada sensornya bisa putus. Cuman Honda sih nggak ada sensor yang aneh-aneh. Nah, kalau mobil Eropa, saran gua lu pakai yang bagus. Karena kenapa? Satu, mobil Eropa itu memang posisinya lebih panas daripada yang lainnya. Dua, mobil Eropa yang baru kalau lu nggak pakai OAT itu ada sensor-sensor di dalam yang bisa putus dan yang bisa ketutupan sama kerak ketika lu nggak pakai OAT. Nah, di atas OAT ada yang namanya hybrid HOAT, Hybrid Organic Acid Technology. Itu biasanya dipakai untuk sports car,
biasanya dipakai untuk mobil-mobil yang baru lah ya, yang dari luar sana. Cuman jarang yang masuk ke Indonesia pakai HOAT gitu loh. Nah, mobil listrik kemungkinan pakai HOAT, jadi untuk kayak Tesla itu udah pasti HOAT. Kalau untuk Hyundai dan gitu-gitu yang mobil listriknya ada di Indonesia, lu harus baca buku petunjuknya. Cuman saya yakin itu pakai HOAT karena HOAT satu-satunya coolant yang di-approve untuk mendinginkan si baterai itu tersebut. Nah, HOAT biasanya warnanya ungu ya, itu sesuai standar internasional, dia warnanya ungu. Jadi kita bisa membedakan hot sama OAT itu dengan warnanya. Cuman balik lagi, ada harga ada barang. Untuk organic acid technology atau OAT itu biasanya lebih mahal jauh daripada yang silika. Yang silika base itu biasanya yang paling murah. Nah, kalau mobil tua di bawah tahun 2000, lu pakai silika no problem. Di atas tahun 2000, lu cek dulu ya buku petunjuk boleh pakai silika apa kagak. Di atas tahun 2020 udah pasti nggak bisa pakai silika, udah pasti pakainya OAT. Oke? Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Lulung Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.